Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kanal pembelajaran saya pada mata kuliah IT Governance. Hari ini kita akan kenalan lebih dalam sama salah satu framework atau kerangka kerja penting yang mengatur teknologi informasi di perusahaan, yaitu COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Mungkin kalian pernah dengar apa itu COBIT ya. Nah, COBIT ini pada dasarnya seperti panduan yang isinya cara-cara bagus untuk mengelola TI supaya sesuai dengan tujuan bisnis dan TI bisa berjalan dengan baik. Oke, mari kita langsung cari tahu bagaimana COBIT menyediakan struktur dan panduan bagi tata kelola TI. Oke, secara sederhana, COBIT merupakan sebuah panduan yang penting dalam dunia tata kelola teknologi informasi. Fungsinya adalah sebagai alat pengendali, ya jadi COBIT ini dirancang untuk membantu organisasi mengendalikan informasi dan teknologi yang mereka miliki agar berjalan efektif dan aman. Jadi, COBIT merupakan standar yang bisa diakses dan digunakan secara luas oleh berbagai organisasi untuk meningkatkan pengendalian teknologi informasi suatu perusahaan atau organisasi. Di dalam COBIT terdapat panduan lengkap dan juga praktik-praktik terbaik atau best practice yang sudah teruji. Ya, jadi semua panduannya itu dikembangkan oleh lembaga internasional yang kredibel di bidang audit dan tata kelola sistem informasi, yaitu ISAKA atau Information System Audit and Control Association, dan juga ITGI atau IT Governance Institute. COBIT pertama kali lahir tahun 1996 ya. Sejak awal muncul, COBIT langsung mengalami penyempurnaan, terutama pada detail tujuan pengendalian dan penambahan pada materi pendukung. Kemudian, mulai ada update pada tahun 1998, ya lahirlah COBIT edisi kedua. Nah, di versi ini ada tambahan keren, yaitu alat bantu untuk implementasi atau implementation toolset. Ya, jadi lebih ada panduan praktis cara menerapkannya. COBIT edisi ketiga ditandai dengan masuknya penerbit utama baru COBIT, yaitu ITGI, ya sebagai salah satu pengembang utamanya. Dan COBIT edisi keempat ini adalah versi terakhir yang fokusnya spesifik pada tujuan pengendalian atau kontrol objektif untuk informasi dan teknologi. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau COBIT itu nggak statis, ya, tapi harus disempurnakan dari waktu ke waktu untuk menjawab kebutuhan tata kelola TI yang juga terus berubah. Nah, setelah edisi keempat ini, COBIT terus berevolusi lagi dengan versi-versi yang lebih baru seperti COBIT 5, COBIT 2019 ya, yang cakupannya menjadi lebih luas lagi dari sekedar tujuan pengendalian. Manfaat COBIT menurut ITGI tahun 2007. Manfaat COBIT adalah membantu menyelaraskan arah dan tujuan teknologi informasi agar benar-benar fokus untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Ya. Terus kemudian kedua, manajemen jadi lebih mudah untuk melihat kondisi IT. Ya, COBIT menyajikan pandangan atau gambaran tata kelola TI yang terstruktur sehingga lebih mudah dipahami oleh pihak manajemen. Ketiga, kepemilikan dan tanggung jawab yang jelas. Karena COBIT melihat TI dari kacamata proses, ya, kepemilikan dan tanggung jawab untuk setiap proses menjadi lebih jelas dan terdefinisi. Jadi, tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Keempat, diterima secara luas, termasuk auditor dan regulator. Nah, menggunakan COBIT sebagai standar itu umumnya diterima dengan baik oleh pihak-pihak eksternal seperti auditor atau lembaga pemerintahan ya, atau regulator karena dianggap sebagai praktik terbaik. Kelima, semua pihak menggunakan bahasa yang umum.
Jadi COVID menggunakan istilah dan bahasa yang umum sehingga membantu menciptakan pemahaman yang sama di antara semua orang yang berkepentingan, seperti stakeholder, baik orang teknis maupun yang non-teknis. Dan terakhir, membantu memenuhi standar lain. Ya, penerapan COVID ini juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan kerangka kerja pengendalian internal lain seperti KOSO, ya khususnya yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian TI. Visi dan misi COVID. Visi COVID ini menjadi rujukan utama atau model terbaik yang diakui secara global untuk mengelola dan mengendalikan teknologi di sebuah organisasi. Jadi ibaratnya kalau kalian ingin tahu cara terbaik untuk mengatur TI, ya lihat COVID gitu. Oke, dan misinya adalah melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan juga promosi terhadap kontrol objektif yang diterima di lingkungan internasional dan digunakan sehari-hari oleh manajer dan auditor. Ya, karena itu, COVID terus bekerja untuk mengembangkan serta menyosialisasikan panduan praktis yang relevan dan berstandar internasional bagi para profesional TI. Nah, dengan memahami visi dan misi ini, kita bisa melihat bagaimana atau mengapa COVID menjadi salah satu kerangka kerja yang penting untuk dipelajari dalam manajemen dan juga audit teknologi informasi maupun sistem informasi. Fokus utama COVID ini adalah, pada kendali atau kontrol, ya tapi bukan berarti pelaksanaannya itu tidak penting. Tapi COVID lebih menitikberatkan, sudah benarkah cara kita menjalankan itu gitu ya? Apakah selaras dengan tujuan organisasi? Apakah resikonya sudah terkelola? Gitu. COVID membantu organisasi untuk memastikan IT beroperasi dengan efisien, ya, atau tidak membuang-buang sumber daya, dan juga efektif, ya. Jadi benar-benar mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, hasilnya itu IT ini bukan cuma sibuk aja, tapi juga produktif, ya, dan memberikan nilai yang optimal. Selanjutnya, COVID memastikan tim IT-nya ini benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh unit bisnis. Nah, solusi IT yang dibangun jadi sesuai dan mendukung langsung strategi serta operasional bisnis. Jadi, nggak ada lagi gap antara IT sama bisnisnya. Selanjutnya, COVID mendorong penggunaan praktik-praktik IT yang sudah teruji. Ya, tapi dengan penekanan praktik tersebut harus efisien, ya, seefisien mungkin dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bisnis. Ya, kita ambil yang terbaiknya dan kita sesuaikan agar pas dan efisien untuk organisasi kita. Selanjutnya, COVID memastikan segala aktivitas, investasi, dan strategi TI itu selaras dan mendukung penuh pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan, ya, dan membekali para eksekutif atau pimpinan dengan pandangan yang lebih jelas tentang investasi di bidang TI. Jadi, supaya mereka bisa memahami nilainya, bisa mengelola resikonya, dan memastikan aset-aset IT itu benar-benar memberikan manfaat maksimal sepanjang umur pakainya. Nah, hal ini penting ya, agar setiap rupiah yang diinvestasikan di IT itu benar-benar memberikan pengembalian yang signifikan bagi organisasi. Jadi, ingat ya, fokus COVID itu intinya adalah mengendalikan IT agar selaras, efisien, efektif dalam mendukung tujuan besar organisasi. Jadi bukan hanya soal bagaimana melakukan IT, tapi juga bagaimana memastikan IT-nya ini dilakukan dengan benar dan juga bisa memberikan nilai. Gitu. Oke, setelah kita memahami fokus utama COVID, selanjutnya apa sih manfaat bagi organisasi jika menerapkan kerangka kerja ini? Mengapa perusahaan perlu repot-repot mengadopsi COVID? Ya, jadi ada banyak manfaat dari COVID, tapi
Di sini kita sampaikan beberapa yang paling pentingnya aja yang bisa membuat pengelolaan IT dalam organisasi menjadi jauh lebih baik. Pertama, memiliki bahasa bersama antara IT dan juga bisnis. Ya, bayangkan eksekutif, manajer, dan staf IT itu bisa berkomunikasi dengan satu bahasa yang sama tentang IT. Ya, jadi dengan COVID, kita bisa sangat mengurangi miskomunikasi dan juga bisa mempercepat pemahaman antar fungsi gitu, antara eksekutif, manajemen, staf IT gitu. Jadi antara IT-nya sama bisnisnya. Kedua, IT jadi lebih mudah dipahami pimpinan. Ya, jadi COVID menyajikan aktivitas IT dalam pandangan yang jelas dan juga terstruktur, sehingga manajemen yang mungkin bukan dari latar belakang IT pun bisa memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh IT dan bagaimana IT berkontribusi. Ketiga, membangun sinergi em, bisnis dan IT. Nah, COVID ini dirancang agar unit bisnis dan departemen itu bisa bekerja sama. Ya, unit bisnis dan departemen IT. Ya, bukan malah saling melempar bola istilahnya gitu. Nah, hal inilah menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kolaborasi keduanya, ya, supaya dapat menghasilkan nilai yang optimal bagi organisasi. Selanjutnya, penyelarasan atau alignment, penyelarasan yang kuat. Ya, COVID di sini memastikan bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang dikerjakan IT itu segaris dan mendukung strategi dan juga tujuan besar organisasi. Jadi, IT itu bukan lagi hal kecil di perusahaan ya, tapi menjadi bagian integral yang mendorong bisnis untuk mencapai targetnya. Kelima, dengan proses yang terkelola baik menggunakan COVID, kualitas layanan IT yang diterima pengguna atau pelanggan akan menjadi lebih baik. Ya, menariknya, ini seringkali juga meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan, eh, mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan ya. Jadi kalau kualitasnya naik, pasti nanti biayanya juga akan terkendali gitu. Selanjutnya, COVID membantu organisasi mengidentifikasi dan juga mengelola resiko yang terkait dengan operasional IT. Ini berarti potensi gangguan sistem, masalah keamanan, atau kegagalan lainnya jadi bisa diminimalisir. Kemudian, COVID memberikan panduan praktis untuk mengelola semua aspek IT dari sumber daya, proses, hingga kinerjanya. Ya, hasilnya Departemen IT bisa bekerja lebih terarah, lebih terukur, dan lebih efektif. Kemudian COVID menyediakan kerangka kerja yang solid sebagai dasar untuk membuat kebijakan IT yang jelas ya, yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, audit TI juga jadi lebih efisien dan juga bernilai. Ya, jadi dengan kerangka kerja yang terdefinisi, proses audit terhadap pengelolaan IT jadi lebih mudah, jadi lebih efisien dan bisa menghasilkan temuan-temuan yang lebih akurat ya untuk perbaikan berkelanjutan. Dan terakhir, membantu mendefinisikan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa dalam setiap proses IT. Nah, hal ini dapat membantu menghilangkan kebingungan ya, meningkatkan akuntabilitas, dan juga bisa mempercepat penyelesaian masalah. Jadi, penerapan COVID itu bukan hanya soal mengikuti standar, tapi tentang bagaimana membuat IT bisa bekerja lebih baik, lebih selaras dengan bisnis, lebih terkendali resikonya, dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi nilai yang maksimal bagi organisasi. Nah, ini adalah investasi untuk tata kelola IT yang lebih matang dan juga lebih efektif. Lalu, COVID ini paling relevan dan paling butuh digunakan oleh siapa aja sih di dalam organisasi? Nah, sebenarnya target utama COVID ini adalah para manajer. Ya, kenapa kok manajer? Begini, para manajer ini adalah individu-individu kunci yang punya tanggung jawab eksekutif di berbagai area operasional perusahaan. Jadi mereka bukan cuma pelaksana teknis ya, tapi mereka adalah orang yang mengendalikan jalannya operasional sehari-hari
yang membuat keputusan penting di level departemen atau divisi, dan juga mengarahkan tim serta proses bisnis agar sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, untuk menjalankan tanggung jawab besar itu, para manajer sangat membutuhkan informasi dan panduan yang jelas. Nah, disinilah COVID memainkan peran vital, ya. Jadi COVID hadir untuk memberikan kerangka dan praktik yang membuat manajer, baik manajer bisnis ataupun manajer IT, bisa mengawasi dan mengendalikan aktivitas terkait teknologi informasi di area mereka. Ini penting agar operasional berjalan sesuai rencana dan juga standarnya. Kemudian, COVID juga membantu manajer untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga menyeimbangkan resiko-resiko ini agar tidak menghambat pencapaian tujuan. Ya, dan juga memahami apakah investasi IT itu sudah tepat, eh, bagaimana pengelolaannya supaya efektif, dan juga memastikan pengembalian nilainya secara optimal. Jadi, COVID memberikan para manajer informasi dan juga kerangka kerja yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait IT, menyeimbangkan resiko di lingkungan IT yang bisa jadi tidak pasti, ya, dan memastikan setiap rupiah dalam investasi IT itu benar-benar memperkuat operasional dan juga strategis bisnis yang mereka pimpin gitu. Lalu yang kedua ada user atau pengguna akhir. Nah, siapa pengguna akhirnya? Mereka adalah kita semua yang sehari-hari menggunakan layanan teknologi informasi yang disediakan oleh organisasi. Ya, mulai dari memakai email kantor, mengakses aplikasi, hingga memanfaatkan platform kolaborasi online. Baik layanan itu dikelola internal oleh tim IT-nya ataupun disediakan oleh pihak ketiga atau eksternalnya. Apa sih relevansi COVID bagi si user atau pengguna akhir ini? Oke, jadi COVID melalui penerapan pengendalian yang baik oleh manajemen secara tidak langsung akan memberikan rasa aman dan juga keyakinan bagi para pengguna akhir. Jadi dengan adanya tata kelola berbasis COVID, pengguna akhir bisa lebih percaya bahwa layanan IT yang mereka gunakan itu benar-benar aman, data mereka juga terlindungi, ya, dan layanan tersebut berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Jadi, COVID memberikan jaminan mutu dari sisi keamanan dan juga pengendalian untuk layanan yang dinikmati oleh si user atau pengguna akhir. Selanjutnya ada auditor. Ya, auditor ini merupakan profesional yang bertugas melakukan pemeriksaan independen untuk memastikan bahwa pengelolaan IT organisasi itu sudah sesuai dengan kebijakan, standar, dan juga regulasi yang berlaku. Lalu, bagaimana COVID membantu auditor? Nah, COVID berfungsi sebagai kerangka kerja dan juga panduan yang sangat berharga bagi para auditor. Ya, jadi COVID ini memberikan struktur pada proses audit mereka, ya, membantu mereka untuk memperkuat dasar argumen atau opini dari audit yang mereka berikan, dan juga membekali mereka dengan panduan yang jelas untuk memberikan saran yang konstruktif gitu ya kepada manajemen tentang bagaimana cara meningkatkan sistem pengendalian internal di bidang IT. Oke, bagi auditor, COVID itu seperti apa istilahnya peta gitu ya, dan juga checklist untuk mengevaluasi kesehatan tata kelola IT di organisasi tersebut. Oke, selain bermanfaat bagi manajer, pengguna, dan juga auditor, ternyata lingkup manfaat COVID ini lebih luas lagi, yaitu mencakup pihak-pihak yang perannya sangat strategis dalam perbaikan tata kelola TI. Mereka adalah konsultan bisnis dan TI, serta profesional manajemen layanan TI. Nah, konsultan bisnis dan TI, siapa sih mereka? Nah, mereka adalah para ahli atau penasehat eksternal yang seringkali diundang oleh organisasi untuk memberikan saran, memberikan panduan, ya, atau memberikan bantuan dalam
memperbaiki proses bisnis dalam atau pengelolaan TI gitu. Nah, bagaimana COVID ini membantu si konsultan? Jadi, COVID menyediakan kerangka kerja standar global dan metode-metode yang terstruktur bagi para konsultan. Nah, dengan menguasai COVID, konsultan bisa memberikan pengetahuan yang valid dan terpercaya kepada si organisasinya. Ya, mereka bisa menggunakan COVID ini sebagai gambaran untuk menganalisis kondisi tata kelola TI di organisasi saat ini. Ya, kemudian juga mengidentifikasi area yang mungkin perlu adanya perbaikan, ya, dan memberikan saran yang tepat, eee, kepada manajemen bisnis maupun TI tentang, cara meningkatkan tata kelola IT agar lebih efektif, gitu. Jadi, COVID memberikan bantuan kepada konsultan untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan berbagai praktik terbaik, gitu. Sedangkan untuk profesional manajemen layanan TI, COVID ini membantu para profesional ini untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan layanan IT. Ya, jadi COVID menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang mencakup seluruh siklus hidup dari, suatu sistem atau layanan IT. Ya mulai dari bagaimana layanan itu direncanakan, dibangun, dioperasikan sehari-hari, hingga akhirnya dipensiunkan, gitu. Jadi COVID ini membantu mereka untuk melihat gambaran besar dan memastikan setiap tahapan pengelolaan layanan IT itu terintegrasi dan terkendali dengan baik. Salah satu kekuatan utama COVID adalah kemampuannya untuk menghubungkan dunia IT dengan dunia bisnis. Ya, jadi COVID ini tidak melihat IT sebagai menara gading yang terpisah, melainkan sebagai pendorong untuk mencapai sasaran bisnis gitu. COVID secara spesifik mendefinisikan tujuan-tujuan bisnis yang terkait langsung dengan aktivitas teknologi informasi di perusahaan. Artinya, COVID membantu kita untuk melihat gini, oke, kalau IT melakukan ini, tujuan bisnis apa ya yang terbantu tercapai gitu. Jadi COVID ini hanya fokus pada tujuan bisnis yang memang bisa dipengaruhi atau didukung oleh proses dan pengelolaan IT. Ya, ini memastikan relevansi COVID dalam konteks strategi organisasi. Nah, agar, tujuan-tujuan bisnis yang terkait ini lebih mudah dipahami, dikelola, dan dikendalikan, COVID punya cara cerdas untuk mengorganisirnya. COVID mengelompokkan tujuan-tujuan, bisnisnya ke dalam perspektif yang sudah sangat dikenal di dunia manajemen kinerja, yaitu menggunakan kerangka kerja, eee, kerangka Balance Scorecard, ya, atau BSC. Nah, BSC, kerangka ini melihat kinerja dari berbagai sudut pandang, misalnya finansial, pelanggan, proses internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan, sehingga memudahkan organisasi untuk melihat kontribusi IT secara holistik gitu ya terhadap berbagai aspek tujuan bisnis. Nah, dengan pengelompokan ini, proses kontrol dan pengukuran kontribusi IT menjadi jauh lebih terstruktur dan juga lebih efektif. Oke, tabel ini berisi wujud dari tujuan-tujuan bisnis. Ya, di sini kita bisa lihat secara spesifik target bisnis seperti apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan COVID membantu memastikan IT berkontribusi di sana. Ya, tabel ini mengorganisir tujuan bisnis ke dalam empat perspektif utama balance scorecard. Yang pertama ada dari perspektif keuangan. Di sini organisasi melihat tujuan yang berhubungan langsung dengan kinerja finansial, ya. Jadi COVID membantu IT untuk berkontribusi pada hal-hal seperti menghasilkan pengembalian investasi IT yang baik,
Ya, artinya uang yang dikeluarkan untuk IT itu benar-benar kembali dalam bentuk keuntungan, dalam bentuk efisiensi atau nilai tambah bagi bisnis. Kemudian meningkatkan transparansi tata kelola IT. Nah, IT membantu membuat laporan dan informasi perusahaan jadi lebih terbuka dan akuntabel. Ya, yang penting bagi kepercayaan investor dan juga pasar. Yang kedua, dari perspektif pelanggan. Nah, fokusnya adalah pada bagaimana organisasi melayani pelanggan dan pandangan pelanggan terhadap organisasi gitu. Jadi COVID membantu IT untuk mendukung tujuan seperti peningkatan layanan pelanggan. Ya, jadi di sini IT memungkinkan perusahaan untuk melayani pelanggan lebih cepat, lebih personal, dan lebih memuaskan gitu ya. Contohnya seperti CRM atau mungkin portal pelanggan online gitu. Dan IT ini membuat organisasi jadi lebih lincah ya atau agile dalam merespon permintaan pasar atau pelanggan yang terus berubah-ubah. Ketiga, perspektif proses bisnis atau internal. Nah, di sini organisasi melihat tujuan yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas proses operasional internal. Ya, jadi COVID-nya membantu IT untuk mencapai tujuan seperti peningkatan kualitas, ya dan fungsi proses. Jadi IT memastikan proses-proses inti bisnis seperti produksi, penjualan, logistik dan lain-lainnya berjalan lancar, berjalan efisien dan sesuai dengan standar. Kemudian penurunan biaya operasional. Ya, jadi IT ini seringkali jadi kunci untuk otomatisasi dan optimalisasi yang bisa memangkas biaya dalam menjalankan proses bisnis. Ya, kemudian pengelolaan perubahan bisnis yang mulus. Nah, memfasilitasi perusahaan untuk beradaptasi dan mengimplementasikan perubahan strategi atau operasional dengan lebih terorganisir. Dan keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, di sini fokusnya adalah pada kapabilitas organisasi untuk berinovasi ya, berinovasi, belajar, tumbuh, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan budaya organisasi. Nah, pada poin keempat ini, COVID membantu IT untuk mendukung tujuan seperti pengelolaan inovasi. Ya, jadi IT menyediakan platform-platform atau alat untuk mendukung proses pengembangan ide dan juga inovasi baru dalam produk atau layanannya. Dan pengembangan karyawan yang cakap, ya. Jadi IT misalnya melalui sistem e-learning atau platform kolaborasi mendukung upaya perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan terus berkembang. Jadi tabel ini adalah daftar keinginan organisasi dari sudut pandang bisnis yang COVID bantu wujudkan melalui tata kelola IT yang baik. Selanjutnya, tujuan teknologi informasi. Oke, sebelumnya kita udah bahas bagaimana COVID membantu menghubungkan tujuan bisnis dengan aktivitas IT. Nah, sekarang kita beralih ke sisi IT-nya. Ya, agar keterkaitan antara bisnis dan IT itu bisa kita lihat secara utuh dan jelas, kita juga perlu memahami apa aja sih sebenarnya tujuan yang spesifik ingin dicapai oleh teknologi informasi itu sendiri. Jadi, COVID itu tidak hanya berhenti di tujuan bisnis saja, tetapi juga mendefinisikan dan mengklarifikasikan secara rinci tujuan-tujuan spesifik di area teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung tercapai tujuan bisnis tadi. Ya, kenapa ini perlu? IT itu punya target operasional dan fungsionalnya sendiri. Contohnya seperti sistemnya harus stabil, datanya harus aman, pengembangan aplikasinya harus cepat. Nah, target-target ini perlu diterjemahkan agar jelas kontribusinya terhadap target bisnis. Ya, jadi COVID menyediakan semacam daftar periksa gitu ya,
atau kamus mengenai tujuan teknologi informasi. Nah, tujuan-tujuan ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat hubungannya dengan tujuan bisnis. Ya, jadi memahami keseluruhan tujuan teknologi informasi yang didefinisikan oleh COVID ini adalah suatu langkah yang penting ya, agar kita bisa benar-benar melihat mekanisme bagaimana tata kelola IT itu bekerja untuk memastikan setiap upaya di bidang IT itu sudah terarah, efisien, dan juga efektif dalam melayani dan memajukan organisasi. Nah, ini adalah tujuan ya apa yang harus dicapai oleh IT agar organisasi bisa sukses berkat teknologi. Ya, tujuan IT yang pertama adalah IT harus harus bisa menjawab kebutuhan bisnis dengan cepat ya, eh, dengan selaras, sesuai dengan arah strategis perusahaan. Ya, IT itu tidak boleh lambat ya atau ketinggalan dari perubahan yang diinginkan bisnis. Jadi, IT itu harus jadi mitra yang sigap gitu. Selanjutnya, sesuai dengan arahan direksi. Ya, selanjutnya IT bertujuan untuk memastikan pengguna layanan IT merasa puas. Ya, ditingkatkan layanannya. Nah, layanan yang diberikan ini harus sesuai harapan. Ya, harus mudah digunakan dan dapat diandalkan. Selanjutnya, IT punya tujuan untuk menjadi organisasi yang tangkas dan juga fleksibel. Ya, departemen IT itu sendiri harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi-teknologi baru, perubahan pasar, ya atau permintaan mendadak dari bisnisnya. Nah, tujuan IT selanjutnya adalah membangun dan memelihara pondasi teknologi yang kokoh, yang standar, ya, dan saling terhubung atau terintegrasi. Kemudian aplikasi harus bekerja dengan baik, ya, servernya harus stabil, jaringannya harus lancar. Ya, ini fundamental agar semua proses berjalan mulus. IT juga bertujuan agar informasi biaya, manfaat, dan nilai strategis itu jelas dan transparan bagi seluruh organisasi. Ya, pimpinan kan jadi tahu uang yang dikeluarkan untuk IT itu untuk apa dan menghasilkan apa. Kemudian memastikan bahwa layanan IT yang diberikan itu berkualitas, ya konsisten dan berkinerja tinggi sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian IT juga bertujuan untuk memanfaatkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kapabilitas teknologi yang ada em, secara optimal gitu ya. Jadi tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia, semuanya pasti dimanfaatkan untuk memberikan nilai terbaik. Ya, tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kesalahan. Ya, pekerjaan ulang atau kekurangan saat memberikan solusi dan layanan kepada pengguna atau unit bisnisnya. Jadi, proses di IT itu harus lancar dan juga efisien. Kemudian, melindungi informasi yang rahasia dan juga penting dari akses yang tidak berhak. Ya, serta memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis berjalan dengan andal dan dapat dipercaya. Nah, ini soal keamanan, kerahasiaan, dan integritas data ya. Selanjutnya, agar sistem dan layanan teknologi siap menghadapi gangguan, ya baik karena error atau serangan maupun bencana alam, dan bisa pulih dengan cepat, organisasi harus bisa terus beroperasi meskipun ada masalah IT. Kemudian memastikan bahwa semua operasional sistem dan pengelolaannya itu sesuai dengan hukum, regulasi, dan kebijakan yang berlaku baik dari pemerintah maupun internal organisasi. Jadi IT itu harus patuh terhadap regulasi dan hukum yang berlaku, serta menunjukkan kualitas layanan yang diberikan secara efisien, ya siap untuk perbaikan berkelanjutan dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Nah, daftar lengkap tujuan teknologi informasi ini dari poin pertama hingga poin terakhir menunjukkan bagaimana komprehensifnya pandangan COVID terhadap peran IT. Ya, jadi COVID ini tidak hanya
melihat IT dari sisi teknis aja, tapi dari berbagai aspek yang langsung berpengaruh pada operasional dan strategi bisnis. Nah, dengan memiliki daftar tujuan IT yang jelas ini, organisasi jadi tahu apa aja yang harus difokuskan oleh departemen IT. Ya, eh, untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik di level IT inilah yang menjadi mekanisme kunci COVID untuk memastikan bahwa teknologi informasi ini benar-benar sudah mendukung, memperkuat, dan juga mendorong tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Ya, jadi semua poin dalam daftar tujuan teknologi informasi ini adalah target operasional strategis bagi IT yang secara kolektif akan mengantarkan organisasi pada tujuan bisnis yang lebih besar. Gitu. Oke, setelah kita selami fokus dari COVID, manfaatnya yang luar biasa ya, hingga detail tujuan bisnis dan tujuan IT yang ditautkan, sudah jelas bahwa COVID ini itu bukan sekedar kumpulan aturan teknis aja, tapi juga memastikan IT di organisasi kita itu berjalan di jalur yang tepat, yang menghubungkan potensi teknologi dengan realisasi tujuan bisnis. Ya, nah dengan memahami COVID berarti kita dibekali kemampuan untuk melihat IT bukan hanya dari sisi teknis aja, melainkan dari banyak perspektif yang berbeda, terutama dari tata kelola IT dan penciptaan suatu nilai bisnis. Oke, semoga pembahasan kita di sesi kali ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam untuk kalian serta memotivasi kalian untuk terus menggali pentingnya tata kelola IT ya. Sampai jumpa di sesi pembelajaran IT governance berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.